Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Juwan dari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu, ingin mengetahui lebih dalam tentang sekolah ini dan tentang pendidikan nasional yang ada di sekolah ini, tentang organisasi yang ada di sekolah ini dengan Ibu. Sinten nggih. Nah, terima kasih Mbak. Saya Ibu Alama. Kebetulan di sini mendapatkan penugasan selain sebagai guru juga membantu Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil urusan bidang kurikulum. Jadi nanti kalau ada hal yang berkaitan dengan kurikulum atau bidang lainnya, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Bagaimana? Bu Alama, sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin agak flu, selama ini sudah 3 hari sah. Langsung saja ke pertanyaan Ya. Ibu. Ini observasi terkait sistem pendidikan nasional. Nah, sejauh mana sih Ibu Alama memahami prinsip-prinsip utama dan tujuan dari sistem pendidikan nasional yang berlaku di SMA 10 ini? Nah, jadi kalau SMA 10 sebagai salah satu sekolah yang ikut mewujudkan bagaimana tujuan pendidikan nasional bisa tercapai. Dan salah satu intinya adalah nanti kita bisa mengembangkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga nanti mempersiapkan mereka untuk bisa hidup bermasyarakat. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi juga bagaimana keterampilan, pengetahuan untuk bisa membekali mereka hidup di masyarakat. Lalu kalau untuk SMA sendiri memang tujuannya kan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga kami juga punya komitmen untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak atau siswa itu untuk bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai keinginan mereka. Jadi itu yang kita tujuan. Berarti mengembangkan siswa-siswinya untuk melakukan bisa bermasyarakat dan membantu siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, apakah sekolah ini sudah menerapkan metode dari sistem pendidikan nasional sendiri? Ya, jadi kalau untuk metode pembelajaran, memang kami selalu mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Seperti dulu ketika ada kurikulum merdeka, kita sesuaikan metodenya. Kemudian sekarang dengan adanya perubahan pendekatan yang bukan kurikulum yang berubah, tapi pendekatan mendalam, itu sudah kita coba untuk terapkan ke peserta didik. Jadi walaupun bertahap ya, masih kita tahapan awal karena kan memang masih bulan Juli sampai ini dalam bentuk. Berarti ini sudah penyesuaian kurikulum yang baru ya, Bu? Ya, jadi penyesuaian kurikulum yang baru. Nanti kita bisa lihat pada kurikulum satuan pendidikan yang kita kembangkan. Kemudian ada ya penyesuaian seperti kegiatan B5 gitu ya, kita untuk konsep Pancasila kita ganti dengan kegiatan kurikuler gitu untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi kita sesuaikan. Untuk yang lain-lainnya juga kita ikuti aturan dari pemerintah. Berarti sudah termasuk terintegrasi ya? Terintegrasi ya. Terus kalau yang baru kan sekarang itu kan kokurikuler ya, Bu. Ya. Itu karena mungkin disusunnya ini mendadak ya, Bu. Itu apakah akan guru-guru terjadi kebingungan atau gimana? Ya, ketika ada perubahan itu, bahkan dulu sampai bulan April belum ada untuk apa ya namanya dari pusat itu, cuma hanya intinya saja gitu kan. Memang diserahkan semuanya ke sekolah, maka kami kemudian ada tim yang kita diskusi bagaimana pastinya di SMA 10. Jadi kita tetap ada koordinator untuk yang kelas 10, koordinator kelas 11, koordinator kelas 12. Jadi untuk kurikuler itu kita bagi seperti itu. Kemudian kami buat jadwalnya, tetap kita alokasikan waktunya. Jadi kami kalau di jadwal pelajaran itu tetap ada nanti kegiatan kurikuler kelas 10, 11, dan 12. Berarti diselipkan setiap jam mata Kami pelajaran? mengambilnya seminggu sekali. Oh. Jadi tidak diselipkan bukan yang sistem blok, tapi kami seminggu sekali mengalokasikan waktu seperti hari ini yang kelas 10, kemudian kelas 10. Berarti untuk pengenalan gitu? Berarti atau Nanti kita pakai tema-tema. Jadi memang secara teknis itu kalau bisa kita katakan ya memang masih sama seperti yang ketika pelaksanaan P5 dulu, hanya saja tema dan kemudian tujuannya kan berubah ya. Kita kan mengajarnya kepada 8 dimensi profil lulusan, kemudian bagaimana membiasakan untuk anak Indonesia hebat itu. Jadi kita sesuaikan dengan hal itu untuk kita laksanakan di sekolah ini. Tapi alhamdulillah sudah sejalan gitu. Alhamdulillah ya, jamnya juga kita sesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah gitu ya. Jadi walaupun memang selama ini ada kurang lebihnya tentu saja itu ada, tapi untuk tujuan utamanya ketika kurikuler itu kan sebenarnya untuk anak-anak supaya bisa ya lebih berpikir yang kreatif, mandiri, kemudian mereka juga kolaborasi antar teman itu bisa kita capai. Ngomong-ngomong tentang kolaborasi ya, ini kan berarti anak-anak juga dituntut untuk berorganisasi dan lain sebagainya ya, Bu ya. Nah, apakah siswa dari OSIS, MPK ataupun organisasinya itu ketika kokurikuler itu mereka lebih menonjol gitu, Bu, atau lebih aktif gitu? Kalau sepengamatan saya, ya kalau menonjol atau tidak sih semuanya anak-anak sama ya. Kesempatannya itu sama. Jadi kalau mungkin dia bukan pengurus OSIS, bukan untuk organisasi tertentu, ya kita kasih kesempatan yang sama untuk berkembang. Tapi kalau kami tidak kemudian dikatakan, dia untuk pengurus OSIS, atau lagi mungkin dia pengurus OSIS pasti bagus itu. Nah, tapi ketika prosesnya dalam pembelajaran, ya semuanya sama. Karena dia jadi pengurus organisasi lebih bagus, lebih kita perhatikan, lebih kita kasih kesempatan untuk bertanya atau yang lainnya, nah kita harus sama. Jadi semua siswa memiliki kesempatan yang sama ya. Bahkan kalau kami biasanya mendorong supaya mereka masing-masing punya keahlian yang berbeda, setiap orang punya keahlian masing-masing. Jadi ketika kolaborasi umpamanya
Kakak ini kemarin sudah ada kegiatan untuk selebrasi, jadi bukan sebenarnya ketika satu tema selesai dan anak-anak kayak bakat ya. iya ya. Kalau dulu namanya selebrasi, tapi kami ya tetap ada pameran hasil karya mereka. Kan seperti kelas 1 kemarin tema awalnya tadi sama sih kearifan lokal gitu ya. Itu untuk bagaimana makanan bergizi tapi yang sesuai dengan kearifan kita, gitu, mengenal budaya lingkungan sekitar kan harus bermasyarakat gitu ya. Jadi kita ambil temanya tadi untuk makanan tradisional, gitu. Dimensinya nanti kita ke masyarakat. Masyarakat itu kemudian anak-anak mengenal kelas 10. Setelah mereka mengenal, mereka mencoba kita ajak outing kelas. Jadi kita ajak ke tempat asalnya masing-masing. Jadi ada yang buat jadah tempe, ada yang membuat bakpia, ada yang membuat apa itu yang di Tiwul ya, di Tiwul terus ada hampir balik gunung gitu tapi ke tempatnya pusatnya. Setelah itu mereka di sini masak sesuai dengan yang dikunjungi. Setelah mereka masak dia kelas 10, lalu yang kelas 11-nya, gitu kan, mereka bagaimana supaya ilmu pengetahuan kan buat belajar katanya. Jadi dimensi buat belajar itu untuk jaga dalam masyarakat. Anak bagaimana membuat teknologi yang ramah lingkungan. Itu juga kemudian setelah bulan September kemarin kita kolaborasikan untuk dipamerkan. Jadi hasil karyanya mereka kita ada pameran. Berarti itu pamerannya jadi satu gitu? Jadi satu, jadi kelas 10, 11, dan 12 jadi satu. Tapi memang kemarin kendalanya ternyata yang kita ada tindakan ya, kita sudah pasang tenda dan sebagainya, tapi kemudian ada demo itu yang pas September itu, September Agustus akhir September itu. Nah, karena memang ada hal yang seperti itu, apalagi kita di pusat kota, dan kemudian kan isunya yang pas tanggal 1 itu demonya di Malioboro gitu ya. Jadi kami memang ya sudah yang anak-anak siap dan diberikan banyak datang ke sekolah, tetap lanjutkan di kota. Akhirnya ya langsung tetap langsung. Tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang biasanya karena ada orang tua yang tidak memberikan. Nah itu, nah sekarang kita sudah pada tema kedua. Nah, tapi nanti tema kedua ini mungkin kegiatan selebrasi atau hasil pameran karyanya itu menjelang ujian. Kita tindakan nanti di bulan November tanggal 31-an lah. Anak-anak memamerkan hasil karyanya masing-masing. Jadi tidak harus selalu dengan yang mewah atau enggak. Sudah sih Bu, itu aja mungkin dengan saya bisa menanyakan ke Ibu. Semoga sekolah ini lebih maju dan selalu terintegrasi dan apa ya, murid-murid di sini tuh terus maju dan mengembangkan inovasi mereka masing-masing sesuai keinginan masing-masing. Terima kasih juga sudah datang ke sini untuk melihat anak-anak kami dan juga bagaimana kami ada di sini. Jadi memang kami berusaha untuk tadi anak-anak punya bakat sendiri masing-masing, kita padai dan juga pengen apa kita juga untuk mengaplikasikan. Cuma kalau dilihat kami dari yang akademik itu ada sedikit, tapi kalau non akademik kan anak itu luar biasa masih banyak yang di sana. Nah ini yang tiga sekolah ini yang memang kita saat ini mencoba supaya yang akademiknya juga muncul. Kami seperti itu. Ya intinya sukses selalu untuk apa yang dengan juga teman-teman. Ya, makasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alifah Juan, saya dari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak selaku pembina OSIS dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. Saya akan mewawancarai terkait seputar organisasi OSIS dengan Bapak. Ya, aku kenalan. Sebenarnya Pak, seberapa jelas pemahaman Bapak itu tentang OSIS dalam struktur organisasi sekolah dan bagaimana Bapak sebagai pembina berkoordinasi dengan siswa organisasi OSIS sendiri? Sebenarnya sampai satu, maksudnya untuk OSIS itu adalah organisasi resmi dari sekolah. Karena OSIS itu menjadi wadah bagi siswa untuk berorganisasi. Yang kedua, sebagai wadah anak-anak berorganisasi antara kelompoknya satu dengan lain. Biasanya yang pertama kita cari minatnya dulu dengan para siswa ke OSIS, terus kita godok organisasikan, nanti kita pilih calon-calon OSIS. Ya, nanti kita ada namanya pemilos yang OSIS dan MBK. Karena OSIS dan MBK itu sama tapi ada golongannya yang berbeda. Karena OSIS itu kalau di suatu negara itu adalah pemerintahnya, MBK itu sebagai pengawasan. Jadi kinerja OSIS diawasi oleh MBK gitu. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana pendidikan dari Bapak terhadap OSIS itu sendiri dan bagaimana cara Bapak manajemen OSIS. Setiap kali waktu kita habis pemilos, kami melakukan koordinasi, Pak. Misalkan per 1 minggu kita harus ada koordinasi, apa sudah jalan cabut, apa yang kurang harus kita tambah, apa yang menjadikan program harus kita selesaikan, itu maksudnya masing-masing. Ya terus setiap periode kita 3 bulan sekali kita ada bisa mengetahui sejauh mana kinerja dari OSIS. Apakah setelah melakukan setelah berjalannya satu periode itu ada evaluasi Bapak? Pasti ada. Nanti ada di rapat paripurna.
belum ada pelantikan OSIS, siapa itu harus ada rapat paripurna untuk evaluasi dari tahun kemarin. Ya. Sehingga nanti ada evaluasi itu ada hasil penilaian. Jadi OSIS sendiri terbagi menjadi berapa divisi, Pak? Kalau nggak salah sih, sudah lah, ambilkan saya lupa. Bisa? Belum. Bisa 9 sektit ya. Jadi OSIS itu di Di bawah bawahnya. OSIS, ya, itu bawah OSIS. Kalau selanjutnya ada bagaimana organisasi OSIS sendiri memastikan kegiatan dari OSIS, mungkin kegiatan dari OSIS itu berjalan efektif dan struktur, tentunya memberikan manfaat bagi cuma buat anak-anaknya, tapi buat lingkungan sekolah. Kita berpadu pada pendidikan karena kita harus dengan pendidikan kita tahu kok ini wayai ujian ini wayai program dilaksanakan, dan sehingga untuk program-program kita alhamdulillah banyak yang terserap semua, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Jadi sudah berjalan sesuai. Ya, sama. Kalau pernah ada belum semua ya, Pak, untuk programnya belum untuk kapan dan sebagainya, karena kadang-kadang waktu itu berjalan ya tidak pas pada waktunya, ada satu saya tidak belum bisa mungkin ya belum buat kegiatan nanti biar kita dapat laporan. Selama pembuatan kegiatan itu Pasti ya. ada laporannya. Ada. Menurut Bapak sebagai pembina OSIS dari satu periode yang kemarin kan karena kami kan habis kita pelantikan Iya. beberapa hari yang lalu. Nah itu kegiatan apa yang paling berkesan buat Bapak dan tentunya memberikan manfaat bagi murid-murid SMA di program PKL? Banyak Pak, yang paling besar adalah kita tentang sekolah itu ada macam-macam kegiatan, yaitu ada madrasah, ada yang lain itu ada di sana, yaitu IPA, istilahnya kebudayaan. Kita di tangan Limbangan itu ada pentas teater, ya, itu hampir 200 panitia. Ya, dari satu kita telah kita bicara dengan ada kita dengan cara itu kemarin pas itu masih Yang penyelenggaranya di OSIS sendiri. OSIS kita sebenarnya hanya masih di Malaysia. Kalau OSIS itu berarti waktu HT itu mengundang band atau apa itu? Sementara kita menggunakan potensi yang ada di sebelah kita. Ya. Ya, Jadi dari siswa sendiri gitu. iya, iya. Dari ekstra Mbak, dari ekstra band juga ada. Yang ekstra musik kita ada ekstra musik dan ekstra musik tradisional dan musik modern. Itu koordinatornya juga dari OSIS Bapak yang Ya, dari Islam, dari ekstra. sepertinya semangat Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Maaf Iya, untuk iya, Pak. iya. Ini tadi habis apa koordinasi dengan anak masih kita. Oh, ada tangan kali ya Pak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan berkata. Terima kasih Bapak, semoga OSIS SMA 10 semakin maju, lancar, melancarkan produksinya, memberikan manfaat dan tentunya bisa kreasi dan memberikan informasi bagi orang-orang di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Evi Erlina Sari dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini ingin meminta bantuan kepada SMA Negeri 10 Yogyakarta dan kepada Bapak Indrawan untuk melakukan observasi manajemen pendidikan dengan judul observasi sistem pendidikan nasional dan organisasi pendidikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Apakah Bapak memiliki tugas atau jadwal kerja dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja Bapak? Ada, kalau di sini jadwal ada, kalau di sini dibagi menjadi 2 shift, Ya. shift siang dan shift malam. Kalau untuk yang mengawasi, sini ada kolabnya sendiri dari PT kami. Ya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah apa yang Bapak lakukan jika Bapak melihat ada siswa yang melanggar aturan, misalnya seperti terlambat datang ke sekolah ataupun parkir sembarangan di sini? Kalau terlambat, mungkin kami dari Satpam biasanya nanti ada dari tim waka yang bertugas di depan, biasanya kan kita tinggal mengarahkan ke yang sudah bertugas. Begitu. Kalau terkait dengan parkir, biasanya selagi kan kalau pagi yang bertugas parkir kan juga Satpam, jadi yang bertanggung jawab terhadap ketertiban saat parkir juga kita personil dari Satpam. Begitu. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya, dengan siapa Bapak berkoordinasi jika terjadi masalah keamanan atau kondisi darurat di sekolah? Kalau itu biasanya di sini ada Babin, jadi
jika seumpama terjadi apa hal yang sekiranya urgent, nanti di sini bisa telepon bagian yang tugas di area sini. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak pernah dimintai bantuan atau dilibatkan dalam kegiatan sekolah di luar tugas utama, misalnya membantu persiapan upacara, kegiatan ekstrakurikuler? Karena Seperti ya seperti terkadang kalau di sini ada acara di luar apa ya, di luar jam sekolah, ya, seperti biasanya ya ada event terus segala macam. iya, makasih ya Pak. Terus tantangan terbesar Bapak dalam pekerjaan sehari-hari selama di sini? Kalau itu sementara belum ada, Oh, belum jadi ada. di sini di bawah Indra. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Udah? Udah, Ada lagi? boleh. Tahu. Ya, perjuangan waktu ini kan saya bukan di negara yang pendidikan dan belajar untuk observasi. Ini tema observasi itu adalah benar-benar dan yang pertama aku tuh mengenal silakan benar-benar komunikasi positif atau kita. Terus siapa saja yang terlibat dalam ya, jadi kalau organisasi NDK itu sendiri itu secara struktur kita berada di bawah ketua NDK. Jadi dari struktur NDK sendiri itu dari ketua umum, ketua 1, ketua 2, ada sekretaris 1 dan 2, dan 2. Terus kami juga ada 5 seksi dan 5 komisi, terdiri dari komisi A, B, C, D, E. Pertanyaan apa ini? Jadi gimana struktur organisasinya? Terus siapa saja yang terlibat? Untuk konsistensi sendiri, pandangannya organisasi siswa yang kelas itu kalau struktur kita ada di inti dan kita dari selanjutnya. Selanjutnya kita ada di inti itu kita ada ketua umum, ada ketua 1, ada ketua 2, terus ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Selanjutnya kita ada di sekbid, kebetulan kita ada di kalau di angkatan saya itu ada di 10 sekbid, di angkatan kami sini, di angkatan yang kita sekarang itu di 6 sekbid. Di 6 sekbid itu ada 1 kohort dan anggota. Terus kalau untuk periode yang udah ini, yang setelah saya itu ada di kohort dan ada di bawah kohort. Kalau untuk Roy sendiri, Roy kan dia kan ada di bawah OSIS, jadi masuk di sekbid satunya OSIS, bareng dengan organisasi Keluarga Kristen dan Keluarga Muslim. Terus kalau untuk struktur organisasinya tuh, yang inti ada ketua, itu ada leader, ketua umum, ketua tokoh dan ketua cewek. Lalu setelah itu ada sekretaris dan bendahara. Lalu di bawah sini itu ada 3 departemen, yaitu departemen bendahara, di mana nanti di bawahnya ada divisi usaha agama. Lalu yang kedua ada departemen kaderisasi, yaitu di bawahnya ada divisi UPO dan divisi HMD. Lalu yang ketiga ada departemen kehidupan, yaitu terdiri dari divisi desain dan divisi gambar. Selanjutnya aku mau tahu gimana proses pemilihan itu lingkungan kalau dari MPK sendiri sebelum kita menuju ke pemilihan kita sudah menentukan siapa-siapa bagian atau kandidat yang akan dimajukan sebagai calon ketua. Misalnya dengan cara pemilu, namun yang kita akan dapat yang anggota MPK sama kedua. Untuk kasus sendiri tadi pemilihan anggota itu di itu nanti ada pemilas ya. Itu pemilihan itu nanti calonnya ada di 4 itu soal ada banyak tanah makanya jadi ketua umum. Terus 3 sisanya itu nanti disesuaikan. Tapi kalau seandainya memang ada semuanya di antara 3 pasukan itu ada kecerdasan deh, dengan kecerdasan di 3 itu nanti masukinnya ke sana. Tapi tetap tergantung gitu. Tadinya untuk koor itu koordinator pasti di kelas 11 rata-rata yang sebelumnya sudah OSIS. Untuk anggota itu nanti bisa kelas 11, kelas 10, tetapi itu nanti mereka maksudnya lewat apa? Kalau untuk register sebelum kami oprek, itu kami mengadakan program untuk yang terakhir kalinya atau program penutup periode itu audit ala bidang pandang keuangan. Nah di situ tuh selain aja untuk menambah keimanan juga kami ingin memperkuat siswa sendiri buat ayo jadi kami sebelum oprek. Lalu setelah kegiatan itu selesai kami membuka organisasi untuk kelas 10 dan 11. Dan bisa mendukung apa ya kayak siswa kayak bangunan dulu
Kalau di daerah sendiri kami punya komisi A kan. Itu tuh komisi A ini tuh dia bertugas sebagai wadah aspirasi dan komunitas luar. Jadi misal ada kayak masukan atau saran dari luar, kami akan menyiapkan sebuah wadah dan forum untuk ditindaklanjuti terkait apa sih maunya siswa dan apa namanya kayak keinginan siswa gitu. Kalau di OSIS itu saya ambil satu sampel TNSA itu ada di sidang itu kalau sidang itu nanti sidang juga yang karakter. Jadi memang sidang itu sudah dijadwal dan dalam satu periode itu misalnya kita mungkin melaksanakan beberapa periode. Satu periode itu pasti satu semua pas. Nah, jadi satu semester itu bisa ada 2 periode, satu periode berarti ini baik. Kalau untuk tujuannya sendiri pasti untuk penerbitan siswi kita untuk kita juga proses kira-kira peraturan sekolah apa sih yang memang kurang nah ini kan kadang juga minta ada undangan juga dan minta kebenaran ya kayak juga itu juga untuk berat untuk disiplin tidak hanya kita sidak barang tapi juga seragam dan juga sapu dan lain buku Kalau salah satu program kita itu ada tablik akbar atau kajian untuk seluruh siswa-siswi yang ada di masing-masing juga. Jadi itu kegiatannya ya, tentu untuk membentuk karakter siswa-siswi agar gimana sih mereka harus bersikap dalam kehidupan ini, dalam menjalani sebuah masalah, dalam menjalani sebuah kehidupan, dan siswa-siswi juga pulang untuk nanya-nanya tentang kesan dalam kehidupannya. Tentunya tantangan utama dari Bank Internet itu miskomunikasi Kak Panji. Dan ya sebisa mungkin kita juga membackup supaya tantangan itu nggak jadi hambatan untuk kita. Jadi kita tuh berusaha untuk supaya tantangan itu bisa kita hadapi. Untuk tantangannya pribadi atau kalian? Oke. Kalau di tantangan organisasi kita mungkin tadi udah salah satunya komunikasi, tapi kalau secara keseluruhan mungkin itu jadwal. Jadi penyesuaian jadwal kota, penyesuaian jadwal kan itu pastinya kita menyesuaikan dari sekolah karena ya kegiatan yang memang sifatnya tenang itu pasti kita harus persetujuan dulu dari sekolah. Dan juga bisa di keterbatasan sumber daya manusia. Terkadang memang di SMA itu sendiri kan dari siswa sendiri aja termasuk ya dalam tanda kutip sedikit. Jadi kita di 6 kelas sama juga berlakukan kalau dibandingin dari yang lain mungkin kita sedikit. Jadi untuk pelaksanaan itu mungkin bisa satu orang lebih dari 2 user, lebih dari 3 itu dan menjadi tantangan yang berat. Kalau tantangan selain yang telah disampaikan wakil MPK dan ketua artis itu tentu ada di modal dananya, di finansialnya itu. Nah, jadi terkadang kami harus menggunakan dana sendiri karena kita tidak mampu buat meng-backup seluruh dana program. Dari ini kita bagi hasil dampaknya. Jadi menurut salah satu daerahnya, gimana para organisasi siswa itu dalam tujuan pendidikan nasional? Oke, berarti kita ke tujuan dan pendidikan nasional. Tadi pokoknya kalau kita sampaikan kalau organisasi jelas terkadang itu beberapa aspek dari pendidikan jelas itu kan tidak tersampaikan. Jadi seperti cara berkomunikasi, cara bekerja sama, tentang problem solving, selanjutnya public speaking itu kan tidak semua siswa itu bisa mendapatkannya dari mas gitu. Jadi menurut saya dari organisasi itu pastinya bisa menambah soft skill siswa yang ketika kita kerja sama pendidikan kita bahasanya tentang belajar dan juga ngajar gitu. Tidak semua nilai-nilai dari kehidupan itu bisa disampaikan pula. Jadi mungkin dalam peran organisasi itu bisa untuk menambah relasi, menambah soft skill yang saya sebutkan tadi dan juga bisa mengisi waktu luang. Jika memang terkadang memang kita 24 jam nih kita 8 jam belajar di sekolah gitu, kita pulang kita waktu luang. Tapi kalau kita ada organisasi kita bisa ngisi waktu dari organisasi. Bandingkan kita bosan belajar kita terus melakukan dalam tanda kutip negatif, itu lebih baik kita berorganisasi aja. Terima kasih udah bantu kita ya dalam mata kuliah. Thank you. Kalian selama di sekolah untuk SMA atau SMP kalian selama di SMA ini sudah mengikuti beberapa perlombaan atau perlombaan apa? Kalau aku pribadi baru 2 kali nasional sih. Kalau aku ada di kelas 2 beberapa lagi misalnya setelah ada kompetisi dari kompetisi atau lagi juga. Lalu kalian di selama sekolah sudah pernah mengikuti beberapa organisasi dan itu berapa? Kalau buat aku berarti ada 3. Misalnya buat yang pengurus nanti, terus dia sama OSIS. Kalau aku sendiri cuma 1 ke MPK. Terus menurut kalian peran penting sekolah untuk pendidikan nasional itu apa? Jadi aku berarti itu sangat penting soalnya sekolah itu salah satu faktor untuk mendorong semua murid mengeluarkan bakatnya. Menurut kalian peran penting sekolah untuk pendidikan nasional?
mungkin sebagai pendukung biar siswa-siswinya lebih aktif lagi dalam pendidikan dan tahu pendidikan. Terus apakah sekolah bekerjasama dengan pihak luar seperti universitas atau perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan ruang belajar atau mentoring? Kalau dari aku pribadi aku nggak tahu ya mbak itu ada tuh, tapi mungkin Mungkin ada. Ya, benar. Terus apakah kalian juga di sekolah dengan memberikan kehidupan misalnya saat kalian mengikuti lomba atau seleksi? kalau dari aku pribadi ada beberapa event dari sekolah, tentunya beberapa event yang dibantu oleh sekolah, bisa kita cuma berbeda. Oh, dari aku merasa belum pernah. Mungkin kalau dengan sekolah terus di terakhir harapan kalian terhadap sekolah ada tadi kamu Kalau harapanku semoga sekolah mendukung bakat-bakat baru yang dimiliki oleh siswa-siswi di Indonesia. Yang kita tahu semua murid itu punya bakat tersendiri, tapi mungkin belum bisa mengeluarkannya. menurut aku harapan itu semoga sekolah ini bisa lebih mendukung akademiknya karena yang aku lihat dari beberapa doang dari non akademik yang didukung dari itu belum sepenuhnya mungkin karena keterbatasan yang ada dan semoga kedepannya bisa untuk memenuhi keterbatasan itu jadi sesuatu juga lebih mengekspresikan diri mereka sekolah. Terima kasih ya kalian udah meluangkan waktunya aku wawancarain untuk tugas. Ini tugas mata kuliah manajemen pendidikan, temanya manajemen pendidikan nasional dan organisasi pendidikan. Ini kita mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berempat di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dan observasi penelitian manajemen pendidikan, yakni Sistem Pendidikan Nasional dan Organisasi Pendidikan, yang berlokasi di SMA Negeri 10 Yogyakarta. PPT ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Alifa Johan, NIM akhiran 161, disertai 3 rekan saya, yakni Saya Evi Erlina Sari dengan akhiran NIM 145. Saya Tazkiyah Salsa Sabrina dengan akhiran NIM 146. Saya Ayunda Nova dengan akhiran NIM 155. di sini kita berempat akan mempresentasikan hasil observasi yang sudah kita rangkum, kita bikin sesingkat mungkin agar bisa dipahami dalam bentuk PPT. Yang pertama ada pengertian sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan yakni proses pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan tingkat nasional yang tujuannya membuat pendidikan nasional ini tercapai secara efektif dan efisien. Menurut para ahli, yakni Saiful Sagala pada tahun 2013, manajemen pendidikan nasional merupakan upaya untuk mengatur komponen pendidikan secara nasional agar saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan sendiri. Yang kedua adalah pengertian dari Pidarta, yakni pada tahun 2009. Manajemen pendidikan nasional adalah seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam cakupan nasional. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum yang berlaku pada SMA Negeri 10 Yogyakarta di sini sudah sesuai dengan Dikti Saintek. Ya, ini kurikulum yang baru. Yang terakhir kemarin itu saat saya, yakni angkatan 2025, itu adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum yang baru yang terlaksana di SMA Negeri 10 kemarin sesuai dengan hasil wawancara observasi, yakni adalah kurikulum kokurikuler, yang dimana sudah dikembangkan dan diberlakukan dan sudah berjalan pada pembelajaran yang berjalan pada SMA Negeri 10 sendiri. Contohnya seperti kelas 12 yang sedang melaksanakan TKA, tes kompetensi akademik. Yang selanjutnya ada yang dijelaskan oleh rekan saya, Evi Erlina Sari, monggo. Selanjutnya ada keamanan sekolah. Di sini kami mengambil narasumber dari Satpam dengan nama narasumber Bapak Indrawan. Untuk jadwal kerja dan pengawasan, pembagian kerja, jam operasional keamanan terbagi menjadi 2 shift kerja yaitu shift siang dan malam. Sistem 2 shift siang dan malam merupakan standar operasional yang tepat untuk lingkungan pendidikan. Hal ini menjamin kehadiran petugas keamanan yang stabil, tidak hanya selama jam sekolah, tapi juga pengamanan aset dan lingkungan di luar jam operasional. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja Satpam dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak PT dari Satpam itu sendiri. Selanjutnya ada penanganan pelanggaran tata tertib. Siswa yang terlambat diserahkan sepenuhnya kepada waka yang bertugas. Kemudian, jika menemukan siswa yang parkir sembarangan, petugas dan penertiban parkir di area sekolah menjadi tanggung jawab langsung oleh Satpam itu sendiri. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk koordinasi kondisi darurat seperti masalah keamanan, insiden, atau kondisi darurat lainnya yang memerlukan bantuan eksternal, kami dari pihak Satpam memiliki kontak utama yang dihubungi adalah Babin atau Bintara Pembina Desa, Liaison Aparat Keamanan terdekat. Untuk keterlibatan non-tugas utama seperti partisipasi aktif, petugas keamanan pernah dimintai bantuan atau dilibatkan dalam kegiatan sekolah di luar tugas inti harian mereka. Misalnya dalam kegiatan event atau kegiatan besar yang berlangsung di luar jam kerja reguler. Satpam sering dilibatkan dalam pengaturan parkir dan menjaga keamanan area selama acara berlangsung. Selanjutnya untuk pembinaan karakter sendiri dari SMA Negeri 10 Yogyakarta, yaitu ada nilai keagamaan, karakter, nasionalisme, dan patriotisme, budaya, dan kepedulian lingkungan. Untuk nilai keagamaan, yaitu menekankan ketaatan dalam beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Karakter, berusaha membentuk karakter yang baik dan dievaluasi melalui observasi seluruh guru mata pelajaran, seperti yang sudah dijelaskan oleh Alifa tadi. Yang ketiga, nasionalisme dan patriotisme, yaitu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal jam pelajaran pertama, menyanyikan lagu Bagimu Negeri di akhir jam pelajaran terakhir. Yang keempat, ada budaya dan kepedulian lingkungan, yaitu menghargai budaya lokal seperti kemampuan berbahasa Jawa Kromo, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, nyaman, aman, dan sehat. Untuk tantangan dan upaya sekolah yang dihadapi ada tantangan yang pertama, potensi ketidaksesuaian antara keinginan orang tua dan minat siswa. Ada kemungkinan orang tua menginginkan anak mengambil jurusan tertentu, sementara minat dan kecenderungan siswa berbeda. Yang kedua, kekhawatiran terhadap kegiatan siswa sepulang sekolah. Sekolah mengkhawatirkan siswa berkeliaran dan melakukan kegiatan yang tidak pantas di luar pengawasan sekolah. Selanjutnya, ada upaya yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, menjadi jembatan komunikasi. Sekolah berperan sebagai penengah dan fasilitator untuk mendiskusikan minat dan pilihan jurusan dengan orang tua. Yang kedua, program ekstrakurikuler, wajib dan beragam, mewajibkan siswa mengikuti pramuka dan menyediakan banyak pilihan ekstrakurikuler lain seperti futsal, paduan suara, dan kelompok ilmiah remaja untuk membantu siswa menyalurkan minat dan menjadi kegiatan mereka tetap positif selama jam sekolah. Kemudian, mengurangi risiko dengan mengikuti ekstrakurikuler, siswa diharapkan tidak melakukan kegiatan negatif karena langsung pulang setelah kegiatan sekolah. Yang kedua ada program Adiwiyata, menjadikan sekolah berbasis lingkungan dengan program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kurikulum sekolah untuk membentuk karakter siswa. Yang terakhir, yang ketiga, peningkatan profesionalisme, yaitu menekankan perlunya peningkatan profesionalisme seluruh elemen sekolah untuk menghasilkan lulusan yang handal. Selanjutnya, organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah wadah atau lembaga yang mengatur, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut para ahli, SIAGIAN 2012, organisasi pendidikan merupakan kesatuan sosial yang memiliki struktur dan tujuan bersama dalam bidang pendidikan. Menurut Mulyasa 2014, organisasi pendidikan adalah tempat kerjasama sekelompok orang dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Selanjutnya, organisasi pendidikan di SMA 10, yang pertama ada MPK. MPK adalah organisasi siswa di sekolah yang berperan sebagai lembaga perwakilan dari setiap kelas untuk menampung aspirasi siswa dan mengawasi kinerja OSIS. Lanjut, struktur dari MPK ini, yang pertama ada wakakesiswaan, yang kedua ada ketua umum, ada ketua 1 dan juga ketua 2. Selanjutnya ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan juga ada komisi A, B, C, dan juga D dan E. Selanjutnya proses pemilihan. Sebelum menuju ke pemilihan, pengurus sudah ditentukan kandidatnya. Jadi sebelum itu sudah ada kandidatnya, lalu dilakukan dengan cara pemilu. Namun yang memilih adalah hanya orang-orang internal saja, seperti anggota MPK dan juga guru-guru saja. Selanjutnya program kerja MPK dan juga tujuannya adalah ada komisi A yang bertugas sebagai wadah aspirasi dan siswa, yang tujuan untuk membangun karakter siswa. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh organisasi MPK ini adalah miskomunikasi. Jadi, miskomunikasi untuk penyusunan jadwal ataupun rapat-rapat. Jadi, mereka juga sebisa mungkin tidak menjadikan tantangan ini adalah hambatan untuk organisasi ini. Selanjutnya adalah OSIS. Nah, struktur organisasi dari organisasi siswa intrasekolah ini, yang pertama ada pengurus inti yang terdiri dari ketua umum, ketua 1, ketua 2, lanjut sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan juga yang kedua ada sekbid yang terdiri dari 6 sekbid, ada 1 koor dan juga anggota. Nah, proses pemilihannya adalah dilaksanakan dengan cara pemilos. Ada 4 cara. Yang suara terbanyak pertama akan menjadi ketua umum, untuk 3 sisanya nanti menyesuaikan. Selanjutnya, program kerja dan juga tujuannya. Ada program kerja sidak untuk siswa yang sudah dijadwalkan. Jadi tujuannya adalah untuk menertibkan siswa-siswi. Program ini juga tentunya sudah disesuaikan zaman yang sudah maju. Jadi seperti skincare itu sudah boleh dibawa ke sekolah. Selanjutnya ada tantangan.
Tantangan yang dihadapi sehari-hari adalah miskomunikasi juga, seperti kesepakatan jadwal yang sudah diatur. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia karena ada siswa-siswinya yang lebih sedikit dari sekolah-sekolah lain. Selanjutnya ada organisasi ROHIS. Nah, organisasi ini adalah di bawah naungan OSIS, tepatnya di bawah seksi bidang 1 OSIS, bersamaan dengan organisasi keagamaan lainnya. Nah, untuk strukturnya yang pertama ada struktur inti, ketua umum, ketua 1, ketua 2, sekretaris, dan juga bendahara. Terus selanjutnya ada 3 departemen, yaitu Departemen Bendahara, Departemen Kaderisasi, dan juga Departemen Media. Untuk proses pemilihannya dilaksanakan dengan cara open recruitment di setiap penutupan tahun. Untuk program kerja dan tujuannya, ada program kerja tablik akbar yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa-siswi bagaimana mereka harus bersikap dalam menyikapi kehidupan mereka. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh ROHIS ini, selain miscommunication dan juga kekurangan sumber daya manusia, tantangan lain yang dihadapi yaitu modal dana yang sangat pas. Jadi terkadang mereka harus mencari dana tambahan untuk suatu program kerja mereka. Selanjutnya, peran organisasi dalam mendukung pendidikan nasional ini. Yang pertama ada meningkatkan cara berkomunikasi siswa, cara bekerja sama, dan juga menambah soft skill siswa, menambah relasi juga. Selanjutnya ada membantu menciptakan suasana sekolah yang aktif, kreatif, dan juga berkarakter. Yang selanjutnya, untuk siswa berprestasi, prestasi yang telah diraih dan tingkat apa saja. Yang pertama, siswa mengikuti koor Sekbid 2, mendapatkan juara 3, Kejurprov Asad, juara 1, kejuaraan perisai diri di UPN, atas nama Ervin Yusuf Kurniawan, kelas 12-1. Yang kedua, siswa mengikuti koor Komisi A, juara 2 Taekwondo Wali Kota, Cup XII, juara 2 Kemenpora Taekwondo Championship, atas nama Fania Rizkika Ardin, kelas 12-5. Organisasi yang telah diikuti selama sekolah, yang pertama, siswa mengikuti organisasi OSIS, pengurus TONTI, dan DA, Dewan Ambalan. Yang kedua, siswa mengikuti organisasi MPK. Yang selanjutnya, peran penting sekolah untuk pendidikan nasional, yaitu sekolah mendorong semua murid untuk menyalurkan bakatnya. Yang kedua, sebagai pendukung agar siswa-siswinya lebih aktif dalam hal pendidikan maupun non-akademik. Yang selanjutnya, dukungan dari guru dan sekolah dalam meningkatkan prestasi, yaitu dukungan dari sekolah seperti dukungan semangat. Yang selanjutnya, harapan siswa dari sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu sekolah mendukung bakat yang dimiliki siswa di SMA 10 Yogyakarta karena kita tahu bahwa siswa-siswi memiliki bakat terpendam. Yang kedua, sekolah lebih mendukung prestasi di bidang non-akademik. Yang terakhir ini adalah bukti di mana kami sudah melakukan observasi di SMA Negeri 10 sendiri, Bapak. Ini adalah bukti di SMA Negeri 10 siswa-siswinya. Jadi dari presentasi yang sudah kami berempat lakukan, yakni di SMA 10 sendiri itu sudah sesuai dengan sistem pendidikan yang ada, yakni sistem pendidikan nasional, yang di mana SMA Negeri 10 Yogyakarta itu menggunakan kurikulum yang sudah terstruktur, yang sudah dijalankan, yang sudah diberikan arahan dari pusat sendiri. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Sekian, terima kasih.